Sobat Auto Plus, ketemu lagi sama saya Erwin. Kita sekarang dipinjemin lagi mobil brand Eropa lagi, VW, Volkswagen. Nah, kita nggak bawa yang ID Buzz sekarang ini, tapi kita dipinjemin mobil terlarisnya VW di Indonesia, Tiguan varian All Space, yang pertama kali keluar di Indonesia tahun 2019, lalu ada facelift 2023 yang varian All Space ini. Seperti apa mobilnya? Ayo kita kulik-kulik sama-sama. Desain depannya VW Tiguan, by the way Volkswagen mobil rakyat ya, tapi rakyat Eropa. Tiguan ini timeless banget ya. Dia walaupun sudah rilis tahun 2019, tapi sampai sekarang masih kesan mewahnya, kesan kelasnya itu masih dapet banget. Jadi dia serba, kalau dibilang kaku boleh, tapi tegas gitu ya. Banyak guratan-guratan garis di kap mesinnya ini, bahasa desainnya tuh tegas banget, agak mengotak gitu ya. Grillnya masih ada chrome kanan kirinya. Untuk lampunya dia punya DRL, LED semua tentunya ya, proyektor LED sama fokusnya. Terus ini ada lampu sennya juga LED. Dia punya fog lamp di bawah walaupun masih bolam. Dan dia punya 4 sensor parking sama 1 kamera di bawah. Nah, sini. Sekarang kita mau lihat mesinnya. Ini by the way kap mesinnya tebel banget ya. Kacanya tebel. Khas Eropa dan sudah pakai hidrolik ya. Mesinnya Tiguan All Space ini punya 1400 cc L TSI, dia turbo 4 silinder 16 volt VOAC, tenaga maksimalnya 150 HP, punya torsi maksimal 250 Nm. Dia pakai transmisi 6 speed otomatis ya, DSG namanya, dual clutch Tiptronic, berpenggerak roda depan, dan dia diklaim bisa mencapai 100 km/jam dari 0 hanya 9,5 detik. Untuk SUV itu lumayan tinggi ya, cepat maksudnya. Kecepatan maksimalnya bisa 202 km/jam. Desain samping Tiguan All Space, seperti tadi yang saya sudah ngomong di depan, didominasi sama garis-garis tegas, tidak terlalu mengotak tapi tetap tegas ya, kaku tapi gahar banget. Nah yang perlu dilihat adalah ini nih, dia ada ornamen-ornamen chrome, dan di bawah, di atas dari fender ini, overcladding ini. Nah, di atasnya dia juga punya roof rail ya. Ini roof railnya operasional apa ya? Fungsional banget ya. Jadi pakai buat pasang kompartemen di atas. Nah, dimensinya sendiri, Tiguan All Space ini punya ukuran 4728 kali 2111 kali 1686 mm buat panjang lebar tingginya. Wheelbase-nya juga panjang 2787 mm, hampir 3 meter itu. Dan ground clearance-nya ya karena dia SUV ya 200 mm. Desain belakangnya sama-sama masih sangat penuh dengan dominan garis-garis ya. 1, 2, 3 garis-garis semua kaku tapi punya kesan yang timeless dan ya elegan sebenarnya. Kalau dari atas, khas mobil Eropa lagi nih, kita nggak nemuin shark fin loh. Jadi antenanya sudah integrated. Ada ya spoiler juga kecil sini dan ada kayak mount stop lamp. Abaikan ini dulu ya sementara. Penghias kaca belakangnya, logo VW yang pasti, dan lampunya sudah full LED. Bentuknya seperti gini nih, sama lampu mundur di bawahnya. Nah di bawah ada ornamen chrome kecil dan ada mata kucing di bawah ya. Sama kamera ada di sini seperti biasa. Ada sensor-sensor di bawah. Dan ini mainan doang ya, bukan exhaust knalpotnya. Kita lihat bagasinya ya, sudah power tailgate. All Space ini konfigurasinya kan emang 7-seater ya, sesuai namanya All Space. Cuman nanti kita coba di belakang seperti apa, kayaknya emang cukup lah, hanya layak buat anak kecil ya. Ini bagasi normal, kalau tegak semua, dia punya kapasitas 300 liter. Kita dikasih apa nih ya, penutup ya, ada tray-nya di bawah.
Kalau mau dipakai silahkan, tinggal dicantolin ya. Ada tempatnya sudah. Cuman VW kasih penutup gini supaya kalau kita lagi nggak pakai, dia nanti bisa loss rata lantai gitu. Nah kalau kita coba tekuk, kursi yang ketiga, kita akan dapat tambahan jadi sekitar 700 liter kapasitasnya. Mau tambahan lagi, ini juga bisa ditekuk. Jadi kita bisa tekuk semua, nah ini juga. Maka dia akan akses rata lantai ya. Nah ini bisa mencapai 1775 liter keseluruhan. Nah, dia 7-seater, 2-3-2, yang di belakang emang hanya buat 2 orang. Nah, ini saya ditemani sama sobat saya nih. Cuman kalau kita tunjukin, ini kalau ukuran dewasa, dengan posisi kursi tegak seperti saya, kayaknya, aduh, ini jarinya nggak bisa lewat nih ya. Ini kayaknya hanya proper buat untuk anak-anak ya. Dan itu pun harus anak-anak yang mungkin jangan yang usia SMP ke bawah ya. Kayaknya nggak cukup. Dan kayaknya sudah kepanasan di sini, kita coba di seat di row kedua aja ya. Nah, sekarang kita di seat di row kedua ya. 3 orang dewasa, ya cukup lah ya. Yang di tengah ada tunnelnya di depan, kita nggak bisa selonjor sayangnya. Cuman kalau ukuran kelebarannya ya gini deh. Nah, kita mau lihat dapat apa aja di ruangan tengah. Oke, gimana dengan di seat kedua ya? Pertama, joknya ISOFIX dan dia sudah full leather ya pastinya. Dia di tengah ada armrest yang sudah punya cup holder dua cup ya di sini. Tadi juga bisa ditekuk ya sebenarnya ya ini ya. Jok yang tengah ini juga bisa ditekuk saja nih. Nah, untuk mempermudah akses ke belakang kalau kita mau ngambil barang misalnya. Nah, kalau dari atas dulu deh. Ini kita punya lampu 2 yang sudah LED, lampu baca. Nah, terus di sini ini kita di gua ini belum dikasih panoramik atau sunroof ya. Dia ada tempat penyimpanan di sini. Biasanya buat apa nih? Buku atau CD atau kacamata ya. Zaman sekarang sudah ada nggak sini soalnya. Banyak penyimpanan. Di seat passenger depan dan driver depan kita dikasih nih tray ya. Kita bisa pasang atau buat makan misalnya, buat snack. Di bawah ada tempat penyimpanan. Di bawahnya lagi kita dapat lubang AC buat passenger belakang. Dan dia hebatnya dia punya pengontrol ya suhu di belakang, artinya mobil ini triple zone loh, kanan kiri depan sama di belakang bisa set suhu yang berbeda. Di bawah sudah ada colokan USB Type A buat ngecharge HP dan 12 volt standar. Kalau kita lihat door trimnya masih sama ya dengan door trim depan. Nanti kita bahas di depan sekalian. Ngomongin door trimnya dulu seperti biasa, desainnya dominan warna hitam. Hanya ada chrome di handle pembuka sama sedikit ini ya, ornamen sampai ke atas. Terus dia punya tweeter di sini, pengunci buat kunci mobil pintu semua, ada ya standar lah ya. Windows segala macam, ada kompartemen di bawah buat naruh botol juga bisa, dan ini pembuka elektrik buat power gate belakang. Ada speaker juga di bawah, dan itu ada detail kecil ya, mata kucing. Jadi kalau kita buka pintu, kondisi diam itu kalau ada mobil dari belakang dia bisa tahu, oh ini ada pantulannya gitu loh, ada warningnya. Nah kita akan langsung lanjut ke dalam, ke kursinya. Kursi yang pertama dulu, kursi driver seat. Di drivernya kita full elektrik dan sudah ada lumbar support dan sudah ada memory seat sampai 3 set ya, 3 tempat memori. Tentunya sudah full leather lah ya. Sayangnya yang di passenger sebelah kiri belum, dia masih manual. Nah, kita sudah di dalam kokpitnya VW Tiguan Allspace. Kita ngomong seperti biasa desain keseluruhan dulu. Kalau ngomong desain, ya 95% black, didominasi warna hitam, ada ornamen mirip karbon ya, tapi dia glossy juga di sini, tapi tetap dominasi hitam. Dan ada list-list kecil yang warna chrome ya di handle segala macam ini. Kalau kita ngomong build quality, ya dia sudah pasti ya soft touch semua, juga di bagian pintu segala macam. Desainnya seperti di luar,
Dominasinya itu tegas, kaku, penuh dengan garis, tapi itu memberikan kesan yang mature ya, dewasa, elegan. Jadi nggak bakal bosen gitu loh, karena dia timeless emang. Nah, kita lihat dulu ke setirnya. Desain setirnya ada VW di sini. Dia flat bottom, cukup compact ukurannya, sudah ditutup dibungkus ya dengan leather. Sebelah kanan kita punya akses buat telepon, kalau kita hubungkan dengan smartphone ya, dan multimedia, volume, next track segala macam, bla 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 bla. Sebelah kiri ada buat cruise control. Ini ada volume di sini nih buat next track. Di belakangnya kita akan temukan pedal shift. Kecil banget, hampir nggak kelihatan. Terus karena ini mobil Eropa, khas sisi kanannya buat wiper, kan? Dan ada sisi kirinya buat lampu dan lampu sennya. Setirnya sendiri dia ya sudah pasti setir dan teleskopiknya lengkap, masih manual. VW Tiguan ini punya dua layar ya. Di instrumen clusternya kita punya layar 12,3 inci wide ya, yang di tengah infotainmentnya ada 8 inci. Cuma kita mau tunjukin dulu nih instrumen clusternya. Dia sudah full digital dan dia bisa kita akses menunya dari sini. Tampilannya kita bisa pilih sebenarnya. Ini tampilan dial, dan kita bisa akses tampilan menu MID-nya di sini dengan tombol di sebelah kanan. Kita bisa nunjukin ya banyak ya informasi-informasi yang MID yang kita perlukan ada di sini semua. Nah, ke samping, ke kiri, di tengah bila-bila AC ini ada tombol hazard dan ada passenger untuk kontrol airbag-nya ya, berfungsi atau enggaknya. Nah, ini adalah infotainment utamanya, tapi tentunya sudah integrated ya sama sistem di VW. Jadi dia punya tombol-tombol yang lengkap. Kita akses aja dari sini, coba sekalian aja ke menu utamanya. Ini aplikasi-aplikasinya yang ada. Jadi dia punya ya, kalau radio, media standar ya di mobil manapun. Dia bisa connect ke smartphone tentunya, menampilkan image dari handphone juga bisa, teleponi kalau pakai Bluetooth. Di menu vehicle ini kita bisa lihat ini ya, berbagai informasi termasuk ini termasuk TPMS juga ada tampilan di sini. Terus kita kalau kembali dulu sebentar ke menu utama, sound ini ada hubungannya sama audionya. Settingnya di sini semua. Air condition ini AC, walaupun kita punya kontrol manual di bawah, tapi kita juga bisa ngeset di atas digitalnya ibaratnya. Suhunya, fan-nya, atau kita bisa nge-sync satu zone saja walaupun dia bisa 3 zone ya. Terus kita ke setting. Nah, ini lebih banyak. Ini berhubungan sama infotainmentnya. Standar ya. Bluetooth segala macam. Dan ini informasi car tadi yang menyeluruh. Dia masih punya 2 tombol fisik ya untuk ini volume sama mematikan tampilannya di sini kalau misalkan nggak mau dipakai. Di bawah, nah ini yang saya suka ya, jadi kebanyakan tren zaman sekarang dia masih menyediakan tombol-tombol fisik. Ini harus ya kalau bisa ditiru lah ya. Digital tuh mestinya kalau bisa masih punya tombol fisik ya. Kita masih punya sederet arah semburan di sini. Dia ada heater juga kursi. Terus ini buat mengontrol AC passenger, ini driver ya. Kita bisa sync atau enggak atau sendiri-sendiri. Terus ini pengatur fan-nya bisa auto atau enggak atau climate ya. Nah, ke bawah lagi ada penyimpanan. Tapi saya cek bentar. Sayangnya dia masih ini ya. Belum ada wireless charging. Kita kalau mau ngecas manual ya, ada 2 colokan USB Type A di situ. Ini kayaknya colokan buat 3.5 jack ya. Dan ada ini buat ngecas juga bisa 12 volt standar. Ke bawah sedikit kita akan menemukan tombol start engine button-nya di sini, electric power brake-nya di sini, ada auto hold, ini ada dummy 1. Ini mode berkendara. Kita coba. Nah, dia akan muncul di head unitnya ya, infotainmentnya ada pilihannya, ada Eco, ada Comfort, normal. Ini kalau mau tenaga yang lebih gede ya, Sport. Nah, individual ini custom. Dan di bawahnya ada tombol buat parking assist ya. Terus ini ada buat membantu kita kamera ya, 360 gitu ya, pada menunjukkan kamera sekeliling kita buat membantu kita buat parking. Pilihnya. Kita langsung aja sambung ke bawah. Kita kalau buka ini kita bisa dapat tempat buat 2 cup holder. Terus ini ada armrest buat driver ya. Kalau kita buka
ada kompartemen yang nggak terlalu gede, tapi yang bikin ini cukup proper adalah karena dia posisinya bagus sekali, nggak terlalu ke bawah atau nggak terlalu ketinggian juga. Kalau mobil Eropa itu ciri-cirinya adalah dia sakal lampunya dari sini. Kita bisa set ke auto atau kita bisa manual nyalakan ya. Dan ada fog lamp juga, dan tarik juga. Nah, tarik ya. Di bawah ada laci kecil buat biasanya naruh uang receh di sini. Tuh. Di atas, ya, selain spion normal ya, kita ada lampu kaca yang sudah LED semua, terus ada buat lampu di belakang LED. Ini buat sensor kalau kita buka pintu ya, dia nyala. Kita juga dikasih vanity mirror ya, pakai LED juga nih. Semuanya di sini semua full LED putih. Nah, yang unik di sini kita punya lagi nih kompartemen urut ya di belakang ya. Kita bisa simpan ya, biasanya buat buku manual atau apa nih ya. Ukurannya cukup kecil. Sama ini yang di belakang, satu lagi. Nah, kita sekarang akan mencoba fungsi atau fitur parking assist ya. Jadi kita akan mencoba untuk mencari posisi dulu di mana ada space. Kalau ini contohnya lagi parking yang seri ya, bukan yang paralel ya. Kita lihat, nah itu ada celahnya di situ. Nah, cara-caranya nanti akan seperti ini. Setelah kita melalui area yang kita mau tempat parkirkan mobilnya itu, nah kita harus menyalakan lampu sen ya, ratingnya dulu itu harus wajib. Kalau enggak dia nggak mau aktif fiturnya. Nah kemudian kita harus menekan tombol parking assist yang terletak di sebelah kiri dari gear shifternya. Nanti akan ada muncul tanda konfirmasi bahwa itu sudah aktif. Nah kemudian di instrumen cluster nanti akan muncul tuh tanda panah birunya, sela-sela tempat calon parkir kita tadi itu. Ketika sudah aktif, kita bisa mulai memindahkan gear ke R ya, ke retreat-nya. Dia baru mulai jalan sendiri tuh. Kita hanya cukup standby ya di pedal rem ya, jaga-jaga aja. Dia akan kendalikan sendiri, setirnya akan bergerak sendiri. Dia akan menyesuaikan dengan jarak kanan kiri dan belakangnya sesuai sama kamera 360-nya ya. Kita hanya perlu ngerem atau melepaskan atau memindah gigi maju kalau diperlukan maju dan kemudian mundur lagi. Tapi tidak perlu sama sekali mengemudikan setirnya. Dan nanti tuh hasilnya nanti presisi. Jadi dia kanan kirinya pas, nggak ada miring-miring segala macam. Nah ini fitur yang unik dan keren ya, karena untuk di range mobil selevelnya nggak ada seperti ini. Oke, thank you. Sekian dulu videonya. Tadi kita sudah sempat coba-coba juga fitur parking assist-nya ya. Wah, ini untuk selevel ini cuman dia yang punya nih. Thank you buat United Indo Pratama, VW Surabaya yang sudah pinjemin VW Tiguan ini buat kita review. Sampai ketemu di video-video Auto Plus Online berikutnya. See you.